Jika Anda tidak tahu hal yang membatasi Anda, bagaimana Anda bisa menyingkirkannya? Bagian dari proses pemenuhan tujuan Anda adalah menyadari batasan dari hal-hal yang tidak dapat Anda ubah, sehingga Anda bisa memusatkan perhatian pada hal-hal yang bisa Anda maksimalkan untuk meningkatkan kapasitas diri Anda. No limit. Buku luar biasa ini. Sebelum melanjutkan pembacaan buku Renal Kasali di bab berikutnya, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar channel You The Billion terus bertumbuh, berkembang, dan menginspirasi banyak orang. Siapkan catatan, siapkan alat tulis. Mungkin Anda bisa mencatat hal-hal poin penting yang bisa Anda pelajari. Siap? Langsung. Di bab ke-7, ambillah resiko. Berapa banyak sih orang yang berani mengambil resiko? Banyak orang takut gagal, banyak orang takut memulai, banyak orang takut untuk bertindak, cenderung menghindari resiko karena sifat manusia pencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Kata Tong Desem Waringin, motivator nomor 1 Indonesia, mencari nikmat dan menghindari sengsara. Jadi banyak orang takut untuk mengambil risiko, takut untuk masuk dalam sebuah risiko. Padahal di setiap risiko ada hal penting yang bisa kita pelajari. Dari bab 7 ini, di self-driving, kita akan belajar ambillah risiko. Seorang driver sudah pasti mengekspos diri pada risiko. Seorang driver selalu berhadapan dengan risiko. Seorang penumpang bisa tidur, bisa melakukan hal lain. Seorang driver harus fokus ke depan, jeli melihat ke depan. Seorang driver, Anda tidak mungkin menjadi driver tanpa memikul beban risiko sama sekali. Dengan demikian, Anda mungkin saja berhadapan dengan masalah atau kesalahan-kesalahan. Tidak ada orang yang belajar mengemudikan kendaraan dengan selalu mulus tanpa masalah. Benturan-benturan kecil adalah biasa, dan bila ia ceroboh, nyawanya bisa melayang. Berapa banyak kita jumpai sering ya di jalan raya yang sopir ngantuk, yang kecelakaan atau apapun itu akibat driver yang ceroboh. Akibatnya nyawa hilang. Sebaliknya, bila Anda bertemu dengan orang yang tak pernah melakukan kesalahan sama sekali, barangkali ia hanyalah orang yang tak pernah berbuat apa-apa, sehingga ia pun tidak punya karya apa-apa. Bagaimana punya karya? Berbuat aja tidak. Tidak ada warisan karya berarti, dan tidak memiliki keteguhan hati. Mereka mungkin saja enggan menolak untuk membayar pengorbanan, membayar harga. Mereka menolaknya yang dituntut, sehingga seperti pepatah di atas, tidak bisa merasakan, tidak bisa mencintai, dan tidak bisa tumbuh. Mengambil risiko bukan berjudi. Mengambil risiko bukan berarti berjudi. Karena kehidupan selalu diwarnai dengan ketidakpastian, maka apapun yang Anda lakukan selalu ada risiko. Ingin mendapatkan kekasih yang cantik, ganteng, bisa jadi ia bukan pasangan yang kelak cocok bagi hidup Anda. Ada orang yang pasangan yang kelak cocok bagi hidup Anda. Ada orang yang cocok namun belum tentu mau menerima Anda. Saat Anda mendekatinya, cinta Anda bisa diterima, bisa juga ditolak. Tetapi kalau Anda tidak mendekatinya, sudah pasti tidak terjadi apa-apa. Dan Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda hanya menjadi manusia yang asik dengan perasaan, bermain perasaan terus, karena Anda tidak bertindak. Anda hanya menjadi manusia yang asik dengan perasaan Anda sendiri. Dan manusia seperti ini adalah manusia yang galau, seperti orang yang terdiam,
di tengah kerumunan dan tidak tahu mau bergerak ke arah mana. Kalau Anda mendekatinya, minimal Anda mendapatkan pengalaman. Minimal Anda mendapatkan jawaban, ya atau tidak. Anda melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pun bisa sukses atau gagal. Anda bisa bertemu pendidik yang membantu, namun juga bisa sebaliknya. Selalu ada saja risiko gagal atau berhasil. Kalau gagal, Anda tentu mendapatkan pelajaran. Dan kalau berhasil, Anda mendapatkan pengembangan. Tetapi, kalau tidak melakukan apa-apa, tidak dapat apa-apa kan? Sudah pasti Anda tidak mendapatkan pelajaran berharga. Jadi, risiko ada di mana-mana. Dan para pengambil risiko melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu kerja keras dan memutar otak, berpikir lebih kreatif, dan melakukan langkah-langkah pengamanan. Jadi pengambilan risiko berbeda dengan berjudi, gambling. Dalam berjudi, seorang sekedar mengadu nasib yang hasilnya 100% sangat acak, random. Dalam gambling, Anda bermain game tanpa keahlian khusus dan Anda berharap akan menjadi keajaiban. Akan terjadi keajaiban. Bila pengambilan risiko memungkinkan orang yang bekerja keras berhasil, maka dalam berjudi, Anda hanya mengandalkan keberuntungan. Kalau dalam bekerja keras, orang bisa berhasil. Kalau berjudi, orang hanya mengandalkan keberuntungan. Tanpa kerja keras. Dan Anda bisa saja kecanduan. Mengambil risiko yang terukur bagi seorang driver adalah sebaliknya. Karakter pengambil risiko. Karakter driver adalah orang yang mengekspos diri pada risiko. Maka mereka umumnya menyandang sejumlah karakter. Orang-orang yang bersedia mengambil risiko ini umumnya bersedia membayar biayanya, membayar harganya. Anda mungkin pernah mendengar kata-kata indah dari Steve Carell. Winners see the gain, losers see the pain. Karena setiap kali memikirkan sakit, orang pecundang enggan mengarungi dunia kerja keras. Seorang pecundang enggan mengarungi ke dunia kerja keras. Ini berbeda dengan mereka yang memiliki karakter sebagai pemenang. Pemenang bersedia membayar biaya-biayanya. Pemenang bersedia membayar harganya. Ibarat kata kalau bahasa sekarang ini, wani perih itu pemenang. Pecundang itu menghindari sengsara. Tidak mau sakit, cari enaknya. Biaya itu adalah pengorbanan, kepahitan-kepahitan, kesulitan-kesulitan, benturan, kerja keras, kurang tidur, dimarahi orang, dipersalahkan, dan lain sebagainya. Para pengambil risiko adalah orang yang berani mencoba dan bersedia membayar setiap harga. Itu semua kendati hasilnya belum jelas. Biaya-biaya itu juga bisa berarti uang, tenaga, energi, rasa, malu, waktu, emosi. Mereka membayar itu semua yang telah dikeluarkan akan hilang begitu saja. Namun, bila berhasil, mereka akan mendapatkan return atau payback beserta keuntungan-keuntungan yang merekat bersamanya. Semua itu akan melekat dengan diri mereka selama-lamanya, tumbuh dan berkembang menjadi ahli dan meraih kehebatan. Karena ada harga yang harus dibayar, terus dilatih. Menerima konsekuensi. Driver mengambil risiko dengan kesediaan menerima segala konsekuensinya. Bila dalam bercinta mereka bisa saja ditolak, bukan berarti dukun bertindak kan? Coba lagi, terus berusaha kalau ditolak. Jangan pernah menyerah. Maka dalam melucu mereka juga bisa dianggap garing. Sama saja kan? Bahkan bisa menjadi sangat malu. Apapun yang terjadi, mereka harus siap menerima konsekuensinya. Namun seorang driver sejati rela memperbaiki diri dan hanya gagal sekali. Tidak cari aman. Para pengambil risiko bukanlah orang-orang yang punya kebiasaan untuk mencari posisi aman bagi dirinya. Mereka bukanlah orang-orang yang biasa bersembunyi di balik selimut. Rasa aman dan sangat mencintai jabatannya. Mereka adalah orang yang mencintai pembaruan dan paham posisi aman.
sangat tak menguntungkan. Menerima julukan-julukan sinis. Mereka juga bisa saja menjadi sasaran dari mayoritas penonton yang biasanya justru terdiri dari para pencari aman. Julukan-julukan sinis, ejekan, hinaan bisa mereka terima setiap saat. Di antaranya adalah julukan bahwa mereka terlalu naif, subjektif, berlebihan, emosional, dan tidak rasional. Christopher Columbus. Siapa? Christopher Columbus, penjelajah yang mengklaim telah mendatangi India saja mendapatkan cemooh. Demikian juga Copernicus dan Steve Jobs. Ini juga terjadi pada CEO-CEO terkenal Indonesia yang memimpin perubahan. Mereka semua menerima julukan-julukan sebagai orang yang arogan, tak mau mendengarkan, dan seterusnya. Namun tetap teguh mengambil inisiatif-inisiatif baru, tak mempedulikan omongan orang. Karakter penghindar risiko. Di sisi lain, orang-orang yang menghindari risiko biasanya memiliki karakter-karakter seperti berikut ini. Yang pertama, mereka pengecut, takut sebelum berbuat sesuatu. Mereka sangat mencintai jabatan atau kondisi sekarang, cari aman. Kurang berani mengambil keputusan. Keputusan diambangkan. Maksudnya keputusan gantung, tidak berani ditegaskan. Diputar-putar sampai masa jabatannya berakhir. Mereka cenderung menjadi orang yang egosentris, hanya mengurus kesejahteraan diri sendiri. Steril, biasanya menghindari ekspos dari publik dan dari kelompok yang lebih besar. Itu karakter penghindar risiko. Cenderung senang menyalahkan orang lain, cenderung bersembunyi dalam kerumunan, menuruti kehendak mayoritas yang menginginkan kenyamanan. Tidak kreatif, tidak mau berpikir. Orang-orang seperti ini biasanya kesulitan menemukan pintu keluar. Mereka cenderung tidak kreatif karena akalnya jarang dilatih, malas untuk mikir. Menghalangi orang lain untuk maju. Mereka senang menghambat kemajuan dan cenderung menganggap orang-orang yang cerdik atau lebih pandai sebagai orang yang sia-sia dan tidak penting. Mereka tidak senang menjalankan program pengembangan sumber daya manusia. Bahkan, anggaran pengembangan SDM dialihkan pada pelatihan-pelatihan yang tidak penting agar tak ada orang yang bisa muncul lebih hebat daripada dirinya. Egois. Senang melakukan rapat-rapat yang mulur, dan dalam setiap rapat tidak ada kejelasan tentang keputusan atau langkah-langkah yang diambil. Setiap peserta rapat memiliki kesimpulan sendiri-sendiri, bahkan bingung apa yang baru saja dibicarakan. Tidak menentukan goal spesifik yang harus dicapai. Tidak ada action plan. Tidak melakukan evaluasi atas pencapaian tugas secara bertahap. Kurang atau tidak percaya diri. Mereka cenderung ingin diterima oleh kelompok yang lebih besar dengan mengubah pendirian atau sikap, kendati mereka kurang merasa nyaman. Tetapi mereka keinginannya yang besar agar diterima, maka mereka pun mengubah identitasnya menjadi seakan-akan sama dengan kelompok yang lebih besar. Tidak berani melakukan sesuatu yang berbeda atau berbeda pendapat. Turut menyalahkan atau menyerang orang lain yang tidak berada pada posisi penting dan berbeda. Pendapat dengan pemegang kekuasaan. Senang menyalahkan orang lain. Blaming others. Orang-orang yang menghindari pengambilan risiko dapat Anda temui di mana-mana. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada mereka yang berani mengambil risiko. Itu sebabnya hanya ada sedikit orang yang berpredikat pahlawan. Apakah Anda termasuk seorang pahlawan? Dan dunia selalu menunggu pahlawan-pahlawan berikutnya. Orang-orang yang berani mengambil risiko biasanya adalah perantau. Berani keluar zona nyaman. Penemu, pemberontak, penerobos, dan para pahlawan perang. Sedangkan mereka yang menghindari risiko biasanya adalah mereka yang memperebutkan posisi-posisi internal. Hanya berkutat di lingkungan yang sama dari waktu ke waktu, jarang melakukan perjalanan jauh, enggan mencoba hal-hal baru, dan lebih memilih menghindari daripada berbuat. Berlatihlah.
Banyak cara dapat dilakukan oleh orang yang ingin bertransformasi menjadi seorang driver, yaitu dengan melatih diri menghadapi risiko. Ingatlah, kalau terjadi kecelakaan, bukan penumpang, melainkan pengemudi yang harus menghadapi aparat penegak hukum. Driver selalu berhadapan dengan masalah. Driver yang selalu berhadapan dengan risiko. Ingatlah, kalau terjadi kecelakaan, bukan penumpang, melainkan pengemudi yang harus menghadapi aparat penegak hukum. Tetapi, bukankah hanya mereka yang ugal-ugalan, yang mencelakakan orang lain? Sampai di sini Anda sudah mulai memahami bahwa risiko bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dihadapi dan dikendalikan. Bahkan dijinakkan. Bagaimana Anda melatih diri Anda untuk menghadapi dan menjinakkan risiko? Berikut adalah tips untuk melatih pengambilan risiko. Jangan membuang waktu. Jangan membuang waktu. Sampah bisa dibuang, makanan dan buku bisa disimpan, tetapi waktu tidak dapat Anda simpan. Sekali hilang, ia akan hilang selama-lamanya. Itu waktu. Jadi tidak bisa disimpan. Tidak bisa disimpan. Waktu tidak bisa disimpan. Maka janganlah membuang waktu, sebab Anda tidak bisa kembali ke masa lalu. Latihlah diri untuk bergerak, bertemu orang yang berbeda, dan rasakan sendiri apa akibatnya bila Anda bertemu dengan orang-orang yang tidak senasib. Rasakan bagaimana mereka menilai Anda dan lakukan interaksi-interaksi sehingga panca indera Anda terlatih dan sensitif menangani kebiasaan yang berbeda-beda. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ingin bertransformasi menjadi driver, yaitu dengan melatih diri menghadapi setiap risiko. Orang-orang yang membuang waktu biasanya lebih memilih diam, berpikir kosong, mendiamkan, dan hanyut dalam kekosongan. Ia bengong saat melihat sesuatu yang dipikirkan berbahaya. Ia berdiri di tengah-tengah jalan, di tengah kamar, atau di tengah tempat tidur, di stasiun. Ia memilih tidak mendatangi orang untuk bertanya, melainkan diam dalam kebingungan dan baru beraksi setelah kereta dan semua orang berlalu. Energi pikiran habis terpakai sia-sia. Segeralah bertindak sebelum segala sesuatu mendesak dan waktu Anda berakhir. Sebab apapun yang Anda lakukan, tidak ada pilihan yang bebas risiko. Latih persepsi Anda. Latihlah persepsi Anda. Risiko adalah sebuah persepsi, yaitu apa yang Anda tangkap melalui panca indera, kemampuan menangkap stimulus dan signal dari alam semesta. Pada setiap orang berbeda-beda, sehingga persepsi terhadap risiko yang dirasakan setiap orang pun berbeda-beda. Seorang penerjun pemula memiliki persepsi tentang penerjun yang berbeda dengan mereka yang telah mahir dan melakukan ratusan kali. Jam terbangnya luar biasa. Kakinya bergetar, jantungnya berdegup keras saat pemula terjun payung. Sedangkan mereka yang sudah mahir melakukan rileks, santai, karena sudah terbiasa kan. Bahkan sambil bernyanyi dan tersenyum lepas. Denyut jantungnya sama dengan denyut jantung orang yang sedang berjalan kaki, stabil. Tapi bagi pemula, panik, grogi, takut, cemas, deg-degan, karena baru pertama kali kan untuk terjun payung. Mengapa mereka berbeda? Jawabannya adalah karena persepsi mereka terhadap risiko berbeda. Cara memandang risiko berbeda. Persepsi ini dibentuk oleh kebiasaan dan latihan, yang akhirnya membentuk habit. Sedangkan habit dibentuk oleh kegiatan rutin dan disiplin diri. Menumbuhkan persepsi. Selain harus dilatih, persepsi juga harus ditumbuhkan dengan mengekspos diri pada alam semesta ini, ibarat tanaman yang diekspos oleh sinar matahari dan badai. Ia akan tumbuh menjulang tinggi menembus hutan belantara. Maka seorang yang mengekspos diri pada alam semesta yang didiami manusia berbeda-beda akan membuat tegar dan tumbuh. Ini berbeda dengan manusia, pendalaman yang steril dan lingkungan buas di luar areanya. Sewaktu dilahirkan, seorang bayi bahkan belum bisa membedakan bentuk dan gerakan. Ia hanya bisa merasakan kehangatan,
Namun waktu berjalan, ia bisa membedakan warna, bahkan bisa membedakan mana orang tuanya dan mana bukan orang tuanya. Ia selalu belajar menghadapi orang-orang baik dan kurang baik. Mana orang-orang yang sudah dikenalnya dan mana orang asing. Itu bayi. Persepsinya tumbuh sehingga ia mulai bisa mengatasi dirinya. Dari mudah terjatuh menjadi mahir bergerak, menangkap bola, membedakan mana suara jauh dan mana suara yang dekat, dan seterusnya. Setelah itu ia baru mengenal persepsi-persepsi yang tidak bisa dibaca dengan kasat mata, perasaan, intuisi yang dibentuk melalui akumulasi pengetahuan dan pengalaman pun terbentuk. Hadapilah itu semua dan jangan membiarkan persepsi Anda menjadi kerdil karena tidak ditumbuhkan, tidak diekspos, tidak dikembangkan ke dalam alam yang keras. Jadi persepsi harus terus dilatih, diasah menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi kedisiplinan dalam diri Anda dan saya. Oke, lanjut. Berinvestasilah. Investasi itu leher ke atas katanya. Leher ke atas itu buku. Channel You The Billion itu investasi, pengetahuan berkembang, karakter kepribadian berkembang. Otak diisi hal-hal yang positif, itu investasi. Saat Anda mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu, selalu terdapat dua jenis tindakan, investasi atau konsumsi. Yang satu disebut sebagai good investment, investasi positif, dan satu lagi sebagai bad investment, investasi negatif. Konsumsi dibutuhkan membuat Anda hidup dan diterima. Namun konsumsi juga bisa dilakukan untuk sekedar memuaskan keinginan tanpa hasil apa-apa. Good investment adalah investasi yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu di masa depan. Investasi sendiri dapat dilakukan secara material maupun non-material. Anda bisa mengeluarkan uang untuk membeli tanah atau rumah dan mengharapkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Namun, Anda juga bisa memberikan kasih sayang, perhatian, sumbangan, dan ketulusan untuk mendapatkan segala kebaikan dari kosmos ini di masa depan. Dengan melakukan investasi, pada awalnya seorang akan terekspos oleh kegagalan, yaitu uang yang akan hilang, habis, rugi, tertipu, dan lain sebagainya. Atau saat memberi bantuan, Anda juga bisa merasakan kegetiran karena penerimaan yang salah, ketergantungan, bahkan pembalasan yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Bila ini terjadi, jangan mundur, terus melangkah maju, jangan pernah menyerah. Sebab investasi apapun selalu ada risikonya. Namun waktu berlalu, tak ada investasi yang hilang begitu saja. Bahkan dalam hidup ini, semakin besar kebahagiaan yang akan diterima, semakin besar pula risiko yang Anda akan hadapi. Teruskan saja. Karena Anda akan mendapatkan kebijaksanaan, kematangan, dan pembelajaran. Pelajaran yang membuat Anda semakin cerdik dan semakin memiliki kekuatan sebagai seorang driver. Belajar. Seorang driver yang mengekspos diri terhadap risiko kemungkinan akan jatuh dan gagal. Ia bisa saja menerima hukuman-hukuman yang menyakitkan, perih. Namun, kejadian itu memberikan kesempatan padanya untuk belajar. Mendiang Steve Jobs pernah mengatakan, apa saja yang membuat diriku mati terbunuh akan membuatku lebih tangguh. Steve Jobs. Banyak orang menjalani keterpurukan dan tidak belajar sehingga mereka tidak berkembang. Mereka berhenti saat mendapatkan pelajarannya sehingga kepahitan itu menjadi sia-sia. Seorang driver adalah seorang pemenang. Seorang driver adalah seorang pembelajar yang menjadi lebih baik karena mereka memperbaiki diri dan tidak mengulang kesalahan yang sama yang dibuatnya. Ukur kemampuan. Besar atau kecilnya sebuah bahaya adalah relatif bagi satu orang dengan orang lainnya. Bagi seseorang, sungai sedalam 1 meter sudah sangat berbahaya untuk diseberangi bagi seseorang. Sedangkan yang lainnya tidak demikian.
Orang-orang yang melakukan bahaya berarti menghadapi risiko dari bahaya-bahaya kecil dengan mengukur kemampuan sebelum mengekspos dirinya. Bisa diukur. Saat saya menempuh ilmu di Amerika, saya sering menghabiskan waktu bersama keluarga dengan memancing di sebuah danau besar, Clinton Lake. Di situ ada banyak ikan yang dengan mudah bisa kami pancing. Tetapi seorang teman yang tak suka memancing memperingatkan agar jangan turun ke dalam air, karena di danau itu ada banyak ular. Air yang lebih berbahaya dari ular yang biasa kami temui di darat. Saya pun menurutinya dan hanya memancing dari jauh, dari atas tepi danau, tetapi saya tidak mendapatkan banyak ikan. Sebab investasi apapun selalu ada risikonya. Namun waktu berlalu tidak ada investasi yang hilang begitu saja. Bahkan dalam hidup ini, semakin besar kebahagiaan yang akan diterima, semakin besar pula risiko yang Anda akan hadapi. Sebaliknya, orang-orang tertentu saya lihat memancing di dalam danau. Sekitar 10 meter dari bibir danau, dan mereka menenggelamkan sebagian tubuh mereka hingga sebatas pinggang. Jadi masuk ke dalam air. Mancingnya sampai ke atas pinggang sambil mancing. Tapi sebagian orang takut untuk melakukan itu. Lebih baik minggir di pinggiran, jauh dari danau. Tapi tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang masuk ke dalam dan sambil mancing, mereka dapat ikan. Setiap kali berpaling ke mereka, saya selalu melihat ikan-ikan besar sedang ditarik dari kailnya, dan mereka sungguh menikmatinya. Tetapi setiap kali melihat mereka, pikiran saya selalu tertuju pada ular air yang berbahaya, dan saya tidak berani turun ke bawah karena takut risiko. Saya dan orang-orang yang memancing di tengah danau adalah dua tipe manusia yang berbeda dalam menimbang risiko. Saya 100% menghindari risiko dan tidak mendapatkan apa-apa ketika mendengar bahaya ular. Seluruh anggota keluarga yang mencintai saya melarang untuk turun ke bawah. Sementara orang-orang yang berani turun ke tengah danau mengaku tidak ada ular. Mereka hanya melihat di sana ada banyak ikan, persis seperti kata Steve Kera, "Winner see the gain, loser see the pain." Anda dan saya mau menjadi winner atau menjadi loser. Kecewa dengan hasil yang dicapai, saya mulai mencari informasi dan memeriksa kebenaran. Ucapan teman yang mengatakan bahwa di sana ada banyak ular air, saya mengukur kedalaman air, memeriksa kemampuan saya, obat-obatan yang ada, dan pakaian yang aman bila ular itu benar-benar ada. Dan agar tidak membuat keluarga khawatir, saya pergi memancing tanpa mereka dan mengajak orang-orang yang sudah lebih berpengalaman dan lebih berani. Jadi, lingkungan Anda mempengaruhi tindakan Anda. Awalnya saya menduga orang-orang berani ini sebagai orang yang tidak rasional dan terlalu berisiko. Tanpa mengukur dan memeriksa informasi, mereka langsung turun ke dalam air, menuju ke tengah danau dan memancing di tempat yang dipenuhi ikan. Dengan demikian, keraguan-raguan saya ikut ke tengah. Dengan sedikit keraguan-raguan saya ikut ke tengah. Saya menjadi lebih berani karena setelah saya kumpulkan informasi, ternyata tidak ada korban yang melapor atau dinyatakan tergigit oleh ular air. Lewat 1 jam berlalu, saya mendapatkan kesenangan dan banyak ikan. Sejak saat itu saya menjadi pemancing profesional yang memperoleh banyak ikan, dan lambat laun anak-anak saya mengikuti langkah saya. Kami semua sudah melupakan cerita tentang ular air. Tetapi poin saya adalah kita wajib mengukur kemampuan kita dan mengukur besarnya risiko. Dengan mempelajari kebenaran setiap informasi serta memasuki secara bertahap sedepa demi sedepa sampai memperoleh keyakinan dan keterampilan. Pepatah bijak mengatakan, jika Anda menang, Anda akan bahagia, namun jika Anda kalah, Anda akan mendapatkan kebajikan. Janganlah mengambil risiko tanpa mengenal risiko. Janganlah mengambil risiko tanpa mengenal risiko itu terlebih dahulu. Apalagi bila ternyata besarnya potensi kerugian jauh lebih melebihi kemampuan Anda menghadapi atau membuat hidup Anda berantakan.
Seorang driver mengambil risiko yang terukur, melakukannya setahap demi setahap, sambil menguji kebenaran serta meningkatkan keterampilan, keahlian, dan reputasi. Renungan. 2 tahun sebelum buku ini diselesaikan, ribuan orang diberitakan telah menjadi korban penipuan dari sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Koperasi Langit Biru. Dalil yang diberikan adalah mereka membutuhkan banyak modal untuk membiayai pemesanan daging sapi yang sangat menguntungkan. Hanya dalam tempo beberapa minggu, jumlah anggota koperasi ini berlipat ganda secepat kilat, dan mereka yang menanam 4 juta menerima keuntungan 100%. Didorong oleh bukti-bukti bahwa keuntungan menjanjikan, maka puluhan ribu orang pun bergabung. Orang-orang yang mendapatkan keuntungan menjadi lebih terpacu, mendapat semangat karena dapat hasil, menaruh uang lebih banyak. Mereka mengajak teman, saudara, tetangga, lalu orang-orang itu mengajak tetangga-tetangganya. Mereka menggadaikan surat tanah, rumah, dan kendaraan untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Bukankah mereka juga pengambil risiko? Karena mendapat keuntungan. Meski mereka mengambil risiko, harus saya katakan bahkan bukan itu risiko yang dimaksud di sini. Risiko seperti itu diambil oleh orang-orang bermotif mencari keberuntungan tanpa bekerja keras, hanya mencari jalan pintas. Dan mereka tidak akan menjadi driver, mereka adalah passenger yang mengharapkan hasil dari kegiatan yang 100% outcome adalah random. Hasilnya random. Bahkan bisa diduga dari awal bahwa bisnis seperti ini akan sangat merugikan. Skema usaha seperti ini kalau mau dipikirkan oleh para pengikutnya, maka mudah dibaca akan bermuara pada penipuan. Money game. Tipu-tipu kan. Risiko-risiko seperti yang dialami para pembeli keberuntungan di atas biasanya diseliputi dengan janji-janji muluk-muluk seperti uang dan surga. Maka selain untung, bisnis seperti ini dibungkus dengan warna agama atau spiritual yang kental. Money game, Koperasi Langit Biru misalnya, dipasarkan dengan ketentuan bahwa umat beragama lain dilarang ikut karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan umat. Dan harap Anda maklum, beberapa studi menemukan bahwa anak-anak yang dididik dalam lingkungan pendidik religius cenderung kesulitan membedakan fiksi dan fakta. Seorang driver mengambil risiko yang terukur, melakukan tahap demi tahap sambil menguji kebenaran serta meningkatkan keterampilan, keahlian, reputasi. Dengan mengekspos diri pada bahaya yang terukur, seorang driver menumbuhkan kemahiran dan melatih persepsinya, cara pandangnya, cara meresponnya. Bila Anda takut menghadapi risiko, ingatlah pesan para orang bijak berikut ini. Berpikir saja tidak akan membebaskan Anda dari risiko. Berpikir saja tidak akan membebaskan Anda dari risiko. Tindakanlah yang akan menaklukkan risiko itu. Dengan melangkah, maka kita akan mendapatkan keberanian, kekuatan, dan percaya diri. Setiap langkah yang kita ambil mengajarkan kita sesuatu yang membuat kita melupakan segala macam risiko. Kita harus melangkah dengan berani untuk menaklukkan rasa khawatir bahwa kita tidak bisa. Kekhawatiran yang besar pada risiko tidak punya kekuatan apa-apa. Rasa takut terhadap risiko hanya menjadikan manusia tidak berdaya, tidak bertindak, tidak melakukan apa-apa. Jika Anda ingin menaklukkan rasa takut, jangan berpangku tangan di dalam rumah dan diam di depannya. Pergilah keluar, melangkahlah keluar. Temui banyak orang dan buatlah diri Anda sibuk. Namun, jika naluri Anda hanya ingin meraih keuntungan diri tanpa tuntutan kerja keras dan disiplin, janganlah diikuti. Pada abad ini, terlalu banyak orang yang menjanjikan keberhasilan sebagai kekayaan, dan semua ini bisa dicapai. Tanpa kerja keras, dalam sekejap, dalam 2 hari, 2 jam, 2 menit, semua itu adalah muslihat yang ditawarkan orang-orang bodoh. Hanya sesaat. Karena kesuksesan perlu pengorbanan. Kesuksesan perlu harga yang harus dibayar.
Kesuksesan perlu kerja keras. Risiko dan kegagalan. Risiko dan kegagalan. Salah satu ilmu manajemen yang berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir ini adalah manajemen risiko. Risk management. Ilmu ini berkembang sejalan dengan semakin besarnya ketidakpastian yang dihadapi dunia. Setelah berakhirnya revolusi industri, informasi cepat berubah dan beredar, produk-produk baru bermunculan, dan dinding-dinding industri lama bertumbangan. Batas antar negara bahkan antar perusahaan pun pupus. Namun, dalam perjalanannya manajemen risiko lebih banyak dipakai oleh sektor keuangan, khusus sektor perbankan, untuk mengukur risiko yang dihadapi bank. Bila memberikan pinjaman kepada nasabah dan sektor-sektor usaha yang berisiko tinggi, tradisi ini semula ditunjukkan untuk membentuk perilaku yang lebih berhati-hati agar setiap pinjaman yang diberikan tidak berakhir dengan kegagalan. Namun didasari atau tidak, tradisi ini turut membentuk kebiasaan menghindari risiko. Orang-orang bermental passenger umumnya hidup dalam salah satu dari ketujuh karakter ini, sehingga mereka tidak mengekspos diri pada risiko. Ketujuh hal itu adalah kurang gigih, kurang tekun, rasionalisasi, tidak belajar dari kesalahan, tidak berdisiplin, kurang pede, tidak percaya diri, dan bersikap fatalistik. Kurang gigih. Kegagalan umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau bakat, melainkan kurang gigih, kurang berjuang, kurang berusaha, mudah menyerah. Orang-orang yang kurang gigih berhenti sebelum berhasil, sedangkan orang-orang berhasil tidak pernah berhenti. Mereka bekerja siang malam dengan penuh kegigihan. Kurang tekun. Orang yang tidak tekun cenderung kurang disiplin, kurang setuju, kadang berubah, kadang bersemangat, kadang luntur. Tak ada yang mudah di dunia ini, kecuali sesuatu yang dilakukan dengan tekun sampai menimbulkan keahlian, kemahiran. Orang yang kurang tekun sering terbawa arus, tidak punya pendirian yang kokoh. Mereka hanya melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Rasionalisasi. Masyarakat keuangan senang melihat justifikasi yang diungkapkan pada beberapa lembar kertas. Justifikasi adalah pembenaran atas sesuatu yang dijalankan, dan bila gagal, maka dicari justifikasi yang menjelaskan alasan kegagalan. Orang-orang yang selalu membuat alasan dan hanya orang menunjukkan pembenaran. Kegagalan umumnya bukan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau bakat, melainkan kurang gigih. Tidak belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah guru penemuan. Maka orang yang telah melakukan kesalahan baiknya diberi kesempatan. Karena manusia adalah makhluk yang belajar. Sayangnya, masyarakat sering menghindari orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dan dianggap cacat. Hanya orang-orang bodoh yang tidak belajar dari kesalahan dari masa lalu. Kesalahan adalah sebuah jalan memutar, bukan sebuah jalan akhir atau jalan buntu. Jadi, kini jelas siapa yang harus dihindari. Mereka adalah passenger yang tidak mau belajar dari kesalahan. Tidak disiplin. Seorang driver adalah orang yang memiliki self-discipline. Jangan hindari orang yang berpikiran terbuka, namun memiliki disiplin diri. Karena mereka akan menjadi manusia yang hebat. Orang-orang yang disiplin bekerja dengan self-control, rela berkorban dan fokus pada pekerjaannya. Kurang percaya diri, kurang pede. Manusia menjadi driver karena memiliki kepercayaan diri, dan mereka yang kurang pede cenderung menjadi passenger, tidak yakin, bahkan tidak yakin pada dirinya sendiri. Orang-orang yang kurang pede kurang menghargai dirinya sendiri, sehingga kurang mendapatkan respect. Mereka cenderung masih mencari identitas. Mereka belum menemukan jati dirinya. Jati diri itu pada dasarnya tidak bisa dicari dari masa lalu, melainkan harus terus dibangun, dipupuk, dibangun, dipupuk, dibangun, dikembangkan, diciptakan kembali dari masa ke masa. Kalau manusia kurang pede,
mereka akan menjadi malas dan menganggur. Malas dan menganggur ibarat karat yang menggerus logam keras. Ibarat karat yang menggerus besi keras. Itu rasa malas, menggerogoti. Perilaku fatalistik. Manusia fatalistik adalah manusia yang enggan memikul tanggung jawab sosial dari posisinya dalam masyarakat. Mereka menyalahkan keadaannya, nasibnya, alamnya, lingkungannya, dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang berhasil dianggap semata-mata karena keberuntungan, bukan kerja keras. Orang-orang yang berorientasi pada fatalistik seringkali sulit maju dan bisa tetap berada dalam kesulitan. Luar biasa. Bab 7 selesai. Bagaimana? Anda berani mengambil risiko atau Anda cari aman? Winner selalu menghadapi masalah, berani mengambil risiko. Pecundang selalu menghindari risiko, selalu menjauhi masalah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Biarlah video ini boleh menginspirasi Anda dan kita belajar bersama-sama untuk terus bertumbuh, berkembang. Dan biarlah video ini menjadi pembelajaran sehingga Anda mampu memilih, mampu memutuskan, mampu menentukan langkah mana yang harus Anda ambil, keputusan mana yang harus Anda buat. Karena setiap pembelajaran mendatangkan kebaikan buat banyak orang. Sukses buat Anda semua. Salam bilioner. Dadah. Sampai jumpa di video-video berikutnya.